Selamat malam, saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Matematika Ekonomi yang terdiri dari part 1, saya sendiri Siti Aminah, yang kedua ada Ita Marta Kusuma, yang ketiga ada Alwan Sabir, yang keempat ada Wahyu Nur Hadi. Oke, baik, untuk kelompok 8 akan menyelesaikan studi kasus yang berjudul Persamaan dan Pertidaksamaan Linier dalam Kehidupan Sehari-hari. Persamaan dan pertidaksamaan linier adalah konsep matematika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dari mengatur anggaran keuangan hingga membuat jadwal. Penerapan konsep ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Definisi persamaan linier. Persamaan linier adalah suatu persamaan matematika yang memiliki derajat 1 untuk setiap variabel. Persamaan ini dapat memiliki satu atau lebih variabel dengan bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Bisa kita lihat dalam persamaan linier ada 3 simbol, yaitu salah satunya simbol variabel. Variabel dalam persamaan linier adalah simbol-simbol. Variabel dalam persamaan linier adalah simbol-simbol yang mewakili nilai yang belum diketahui nilainya. Yang kedua ada simbol keseimbangan. Persamaan linier harus memenuhi prinsip keseimbangan di mana kedua sisi persamaan nilainya sama. Yang ketiga ada simbol derajat 1. Ciri khas persamaan linier adalah setiap variabel hanya memiliki derajat 1. Tidak ada variabel yang berpangkat atau lebih dari 1. Lalu di sini ada contoh persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan linier sering kita jumpai di berbagai aspek kehidupan dalam sehari-hari. Contohnya ketika kita menentukan harga barang berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan. Misalnya, jika biaya produksi per unit 10.000 dan keuntungan yang diinginkan 2.000 per unit, maka yang kita jual adalah sekitar 12.000 per unit. Lalu ada definisi pertidaksamaan linier. Apa itu pertidaksamaan linier? Pertidaksamaan linier adalah ekspresi matematika yang membandingkan dua variabel atau lebih dengan menggunakan tanda ketidaksamaan seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Lalu ada karakter pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier memiliki sifat seperti garis lurus dengan semua variabel berpangkat 1. Nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan akan membentuk sebuah area atau daerah di dalam grafik. Contoh pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, kita sering menggunakan pertidaksamaan linier. Misalnya, untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan, kita dapat membuat pertidaksamaan seperti pengeluaran lebih kecil sama dengan pendapatan. Ini dapat membantu kita mengelola budget dengan lebih baik dan menghindari defisit. Pertidaksamaan linier juga dapat diterapkan dalam menentukan stok minimal barang di toko, batas kecepatan maksimal kendaraan, atau jumlah minimal jam kerja karyawan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada contoh pertidaksamaan linier dengan soal cerita. Jumlah dua bilangan tidak kurang dari 100 dan bilangan kedua sama dengan 3 kali bilangan pertama. Tentukan batas-batas nilai dari kedua bilangan tersebut. Menjawab, misalnya bilangan pertama kita sebut dengan nilai X dan bilangan kedua kita sebut dengan 3X. Dikarenakan, lalu kita buat eliminasinya seperti X plus 3X lebih besar sama dengan 100. Lalu 1 ditambah 3 menjadi 4X lebih besar sama dengan 100. X lebih besar sama dengan 100 dibagi 4.
Hasilnya X lebih besar sama dengan 25. Jadi dapat kita ketahui bahwa X hasilnya X lebih besar sama dengan 25. Jadi dapat kita ketahui bahwa X hasilnya adalah lebih besar sama dengan 25. Jadi dapat diketahui bahwa bilangan pertama lebih besar sama dengan 25 dan bilangan kedua lebih besar sama dengan 75 karena bilangan pertama dikalikan 3, yaitu 3 dikali 25 sama dengan 75. Penerapan persamaan linear dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis biaya. Persamaan linear membantu menganalisis biaya operasional, pendapatan, dan titik impas dalam membuat keputusan bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, perencanaan anggaran. Dengan persamaan linear, Anda dapat merencanakan anggaran bulanan atau tahunan secara akurat berdasarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, ada optimalisasi produksi. Persamaan linear dapat digunakan untuk mengoptimalkan tingkat produksi, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalisir biaya. Selanjutnya, penerapan pertidaksamaan linear dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, investasi keuangan. Pertidaksamaan linear membantu menetapkan batasan-batasan dalam investasi keuangan, seperti tingkat pengambilan minimum yang harus dicapai atau resiko maksimum yang dapat diterima. Yang kedua, perencanaan distribusi. Yang kedua, perencanaan produksi. Dalam industri manufaktur, pertidaksamaan linear membantu menetapkan jumlah produksi optimal berdasarkan kendala seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan anggaran. Yang ketiga, ada alokasi sumber daya. Pertidaksamaan linear membantu mengalokasikan sumber daya terbatas, seperti waktu, tenaga, dan anggaran secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan produksi. Dalam industri manufaktur, pertidaksamaan linear membantu menetapkan jumlah produksi optimal berdasarkan kendala seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan anggaran. Yang ketiga, ada alokasi sumber daya. Pertidaksamaan linear membantu mengalokasikan sumber daya terbatas, seperti waktu, tenaga, dan anggaran secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat memahami persamaan dan tidak persamaan linear. Yang pertama, optimalisasi pengambilan keputusan. Pemahaman tentang persamaan dan pertidaksamaan linear membantu dan mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur seperti dalam penganggaran, perencanaan, investasi, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, analisis masalah kompleks. Persamaan dan pertidaksamaan linear dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis masalah-masalah kompleks dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, dan ilmu sosial. Yang ketiga, peningkatan efisiensi mengidentifikasi dan memecahkan persamaan dan pertidaksamaan. Peningkatan efisiensi mengidentifikasi dan memecahkan persamaan dan pertidaksamaan linear dapat membantu mengoptimalkan proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir di sini ada tantangan dalam menerapkan persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang pertama, komplektivitas model. Persamaan dan pertidaksamaan linear sering melibatkan model matematis yang rumit, terutama ketika menghadapi banyak variabel dan kendala. Memahami dan menerapkannya dengan tepat dapat menjadi tantangan bagi banyak orang. Yang kedua, kelengkapan data. Ketersediaan dan kelengkapan data yang akurat sangat penting dalam menerapkan persamaan dan tidak persamaan linear.
Namun, terkadang data yang dibutuhkan sulit diperoleh atau tidak tersedia secara memadai. Yang ketiga, ada interpretasi hasil. Menerjemahkan hasil, perhitungan persamaan, dan pertidaksamaan linear. Interpretasi hasil. Menerjemahkan hasil perhitungan persamaan dan pertidaksamaan linear ke dalam keputusan yang tepat dan praktis dapat menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan pemahaman yang baik tentang konteks dan implikasi dari hasil tersebut. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Alwan Sabir. Sekarang saya ingin menyelesaikan studi kasus rancangan modal KPUD. Ada dua, yaitu untuk modal barang-barang, yang kedua ada modal operasional per bulan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rancangan modalnya terlebih dahulu. Di sini ada biaya mesin penggiling kopi, satu seharga Rp7.499.000, yang kedua ada mocha pot, satu seharga Rp220.000, yang ketiga ada peralatan untuk memasak, dua seharga Rp1.050.000, yang keempat wadah untuk memasak, 5 seharga Rp5.000.000, yang kelima ada peralatan untuk memanggang, 2 Rp1.850.000, yang terakhir yang keenam ada kulkas satu seharga Rp4.199.000. Dan untuk selanjutannya teman-teman bisa dilihat di kolom bawahnya. Di sini terdapat juga ada kolom yang masih kosong, yang mana saya akan mengisi kolom kosong ini menggunakan rumus Excel, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung buka kurung dari D4 sampai D3. Nah, teman-teman, kenapa saya mengetik D24 lalu D23? Karena kolom yang pertama itu untuk harga barang yang terdapat pada garis 4 dan di kolomnya D. Oke, teman-teman, jika sudah memakai rumus seperti ini, kita bisa tekan enter untuk melihat total harganya, yaitu harganya untuk total keseluruhannya seharga Rp85.940.000. Untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa dilihat juga di sini ada rancangan operasional per bulan, yaitu ada listrik 1 bulan seharga Rp200.000, ya, ada RPDAM 1 bulan seharga Rp100.000, ada tenaga kerja 6 orang seharga Rp10.000.000. Yang keempat ada wifi 1 bulan seharga Rp300.000. Yang terakhir ada kontrakan 3 ruko seharga Rp3.460.000. Itu adalah operasional per bulannya. Dan di sini saya juga akan mengisi kolom yang kosong. Kolom yang mengosong ini adalah total dari operasional per bulannya, dan saya akan mengisi dengan rumus yang tadi, rumus sama dengan sum buka kurung dari 4 sampai H8 tutup kurung. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, saya menggunakan H4 dan H8 untuk menghitung total keseluruhan operasional per bulan. Dikarenakan kolomnya itu berada di H4 dan H8. Teman-teman bisa tekan enter dan melihat hasilnya.
yaitu Rp11.060.000. Untuk total keseluruhannya kita juga di sini juga kolom kosong untuk total keseluruhannya, dan kita juga akan mengisi dengan rumus SUM dari total keseluruhan rancangan modal kafenya dan operasional per bulannya, yaitu dari D24, tapi ini tambah karena ingin menjumlah dari yang total ini dan yang ini, D4 dan H9. Nah, di sini rumus SUM untuk menjumlah dari rancangan modal kafe dan operasional per bulan untuk total keseluruhannya, dan kita tekan enter, dan hasilnya seharga Rp100.000.000. Itu untuk rancangan modal kafe dan operasional per bulannya, total keseluruhannya Rp100.000.000. Untuk selanjutnya itu ada di pendapatan bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Di sini terdapat kolom yang kosong lagi. Di sini teman-teman bisa lihat pendapatan bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari yang di minumannya. Di sini ada kolom kosong dan kita akan mentotalkannya menggunakan rumus SUM. Sama dengan SUM dari D6 D6 sampai D35. Nah, di sini untuk menjumlahkannya, ini rumus untuk menjumlahkannya total pendapatan minuman di bulan Januari. Kita enter dan hasilnya Rp21.300.000. Dan untuk yang makanan juga sama, dari E6 dengan 35. Nah, ini rumusnya untuk menghitung jumlah dari pendapatan bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 yang makanan. Kita enter, seharga Rp24.910.000. Ya, untuk total pendapatannya ini itu ada kolom kosong juga. Kita mengisinya menggunakan rumus SUM kembali. SUM dari D36 plus D36. Jangan lupa tutup kurungnya. Nah, ini rumus untuk menjumlah total pendapatan minuman dan makanannya. Untuk total pendapatan keseluruhan pendapatan di bulan Januari, kita menggunakan rumus SUM dan kita enter, dan total pendapatannya sebesar Rp46.210.000. Dan untuk yang pendapatan bulan Februari, kita juga memakai rumus SUM lagi. Dari H6 sampai dari H6 sampai H33. Jangan lupa tutup kurung. Nah, ini rumus SUM dan kita enter, dan sebesar Rp19.545.000. Untuk yang makanannya kita juga memakai rumus SUM lagi. Dari D6 sampai D33. Jangan lupa tutup kurung.
Nah, ini rumus sum untuk menjumlah pendapatan bulan Februari yang makanannya. Kita enter dan sebesar Rp23.903.000. Nah, untuk total pendapatannya di sini juga kolom kosong dan kita juga akan mengisinya dengan rumus sum lagi. Dari H34 sama dengan titik 2 dan nah ini untuk total pendapatannya kita juga memakai rumus sum dari H34 plus T34 lalu titik kurung. Nah, ini rumus sum untuk mentotalkan pendapatan di bulan Februari untuk keseluruhan total pendapatannya, yaitu sebesar, kita enter, sebesar Rp43.448.000. Untuk yang pendapatan di bulan Maret itu kita juga memakai, di sini juga ada kolom kosong, kita memakai rumus sum kembali dari L6 titik 2 sampai L35. Kita enter dan sebesar Rp22.540.000. Untuk yang makanannya kita juga memakai rumus sum kurung dari M6 sampai M35. Nah, ini rumusnya sum untuk mentotalkan total pendapatan di yang makanannya, kita enter sebesar Rp24.420.000. Untuk kita menjumlahkan total pendapatannya, di sini juga ada kolom kosong, kita menggunakan rumus sum kembali dari sum buka kurung dari L36 titik 2 M36. Jangan lupa tutup kurung. Ini rumus untuk mentotalkan pendapatan di bulan Maret. Untuk total pendapatan keseluruhannya di bulan Maret itu kita enter dan muncul hasilnya sebesar Rp46.960.000. Ya, itu untuk pendapatan 3 bulan Cafe Bude. Itu untuk pendapatan 3 bulan Cafe Bude ini, dan untuk rumusnya kita menggunakan sum untuk mentotalkannya, dan untuk mentotalkan keseluruhannya kita juga memakai rumus sum. Ini pendapatan 3 bulan di Cafe Bude. Itu saja dari Alwan. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Wahyu Nur Hadi ingin melanjutkan tentang penjelasan di slide ketiga untuk rumusan perincian di Cafe Bude ya. Untuk rincian bulanan pemasukan dan pengeluaran di bulan Januari itu hanya menggunakan rumus kalkulasi tentunya. Dengan Januari sampai dengan pemasukan dalam bulan Januari Rp40.555.000 dengan pengeluaran Rp30.210.000, maka laba bersihnya adalah Rp10.345.000. Untuk bulan Februari Rp42.898.000 dengan pengeluaran yang sama untuk rutinitas setiap bulannya dengan laba bersih
Rp12.688.000 dengan bulan Maret omset totalnya yaitu Rp41.710.000. Pengeluaran dengan pengeluaran yang sama setiap bulannya. Untuk laba bersihnya adalah Rp11.500.000. Maka total dari 3 bulan tersebut adalah total pemasukan dari 3 bulan tersebut adalah Rp125.163.000 dengan pengeluaran Rp90.630.000 dan dengan laba bersih selama 3 bulan yaitu Rp34.533.000. Baik, untuk selanjutnya saya jelaskan untuk rincian pengeluaran dan pemasukan dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu menggunakan rumus dasar akuntansi dasar ya, kredit dan debit. Untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 menggunakan modal pengeluaran sampai dengan 100 juta dengan rincian sebagai berikut: mesin penggiling kopi, moka pot, peralatan untuk memasak dan lain-lain. Rincian tersebut sudah dikalkulasi secara perinci. Maka dengan rincian tersebut, jangka waktu kembalinya modal yaitu dikalkulasikan sampai dengan 10 bulan dengan rata-rata pendapatan bersih 10 juta per bulan dengan modal awal 100 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulan dan saran, pertidaksamaan dan persamaan linear merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep-konsepnya, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan optimal. Namun, penerapannya juga memerlukan kecermatan dan kreativitas agar dapat beradaptasi dengan berbagai situasi yang kompleks.